Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Tamilatika. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak tertinggal informasi selanjutnya. Masih dalam program Guru Belajar dan Berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Modul yang kita pelajari adalah pengembangan potensi peserta didik. Di video ini, saya akan memperlihatkan soal dan jawaban tanpa ada penjelasan. Karena soalnya lumayan banyak. Ya, oke, tanpa bercakap panjang, kita mulai dari soal pertama. Di kelas Ibu Rani, ada beberapa anak yang lebih suka menyendiri, sedikit memiliki teman, kurang mampu berkomunikasi, dan kurang mampu bekerja sama. Ciri perilaku peserta didik tersebut menunjukkan kecenderungan memiliki kemampuan berkomunikasi yang rendah, kemampuan menghargai diri yang rendah, keterampilan sosial yang rendah, keterampilan sosialisasi yang rendah. Jawaban yang betul adalah kemampuan sosial yang rendah. Jadi ciri-ciri yang di atas adalah kemampuan sosial yang rendah. Oke, lanjut ke soal nomor selanjutnya. Ibu Fatimah merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik kemampuan dasar anggota kelompok. Hal yang dilakukan oleh Ibu Fatimah merupakan implementasi pendidikan dari prinsip perkembangan, yaitu pola perkembangan memiliki keragaman, variasi dari tempo dan irama perkembangan, perkembangan memiliki maju berkelanjutan, perkembangan berproses secara bertahap. Jawabannya adalah pola perkembangan memiliki keragaman. Jadi rancangan pembelajaran yang dilakukan Ibu Fatimah merupakan prinsip perkembangan, pola perkembangan memiliki keragaman. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Prestasi Musa di sebagian besar bidang studi di atas KM, terutama IPA. Ulangannya selalu mendapati nilai sempurna didukung oleh kegemarannya membaca. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk mengembangkan bakat Musa? Memberikan berbagai tugas mandiri sekaligus melatih keterampilan belajarnya. Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai minatnya. Memfasilitasi perkembangan peserta didik. Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai bakat. Dijadikan pendidik sebaya untuk membantu teman-teman yang kesulitan belajar. Oke. Jawaban yang betul adalah memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai bakatnya. Oke. Soal selanjutnya. Salah satu tahap diagnostik kesulitan belajar adalah tahap diagnosis analitik. Pada tahap ini biasanya digunakan tes diagnosis atau tes prestasi belajar. Tujuan dari tahap diagnosis analitis adalah untuk mengidentifikasi masalah, yaitu untuk mengetahui, menandai anak yang mengalami kesulitan belajar, letak kelemahan-kelemahan itu terjadi, jenis kesulitan belajar yang dialami, faktor penyebab kesulitan belajar. Oke, jawabannya adalah untuk mengetahui letak kelemahan-kelemahan itu terjadi. Oke, soal selanjutnya. Setiap anak memiliki potensi kreatif meskipun dalam ketingkatan yang berbeda. Namun kreativitas perkembangan karena faktor lingkungan, apalagi akan mengembangkan kreativitas siswa, maka guru hendaknya merancang pembelajaran yang konduktif. Pembelajaran yang dapat memfasilitasi perkembangan kreativitas anaknya adalah fleksibel dan permisif, fleksibel dan sesuai bakat, demokratis dan permisif, demokratis dan sesuai bakat. Jawaban yang betul adalah demokratis dan permisif. Oke, soal selanjutnya. Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah.
Cara yang dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar, tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah memperkirakan tindakan, identifikasi masalah, identifikasi kasus, memperkirakan penyebab. Jawaban yang betul adalah identifikasi masalah. Ya, lanjut. Prestasi Amir pada sebagian besar bidang studi di bawah KKM. Berdasarkan hasil analisis himpunan data Amir, memiliki potensi mental intelektual di atas rata-rata. Amir diduga kesulitan belajar dan termasuk anak yang peserta didik termasuk anak yang lambat belajar, prestasi belajar tidak sesuai dengan potensinya, prestasinya rendah karena sikap kebiasaan belajar negatif, prestasi belajarnya sesuai dengan tingkat kecerdasannya. Jawaban yang betul adalah prestasi belajarnya sesuai dengan tingkat kecerdasannya. Oke, soal selanjutnya. Berapa siswa Usman memiliki IQ dan pada taraf normal bawah dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun, pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan, memberikan waktu lebih luas, memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran, melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan, menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Soal selanjutnya. Salsabila yang duduk di kelas 2 SD menunjukkan prestasi belajar yang rendah hampir di semua bidang studi dan jarang dapat menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun Salsabila mempunyai catatan kehadiran, kerajinan, dan ketekunan yang bagus serta sikap belajar yang positif. Faktor penyebab kesulitan belajar Salsabila diperkirakan pada motivasi belajar yang kurang baik, minat belajar yang kurang baik, tingkat kecerdasan yang rendah, bakat siswa yang rendah. Jawaban yang betul adalah tingkat kecerdasan siswa yang rendah. Oke, soal selanjutnya. Tony sering berjalan-jalan ketika belajar, mengganggu teman-teman yang sedang belajar, dan membuat masalah di kelas. Gejala tersebut menunjukkan Tony memiliki kesulitan belajar dalam aspek penyesuaian sosial, diri, emosi, moral. Jawaban yang betul adalah sosial. Oke, soal selanjutnya. Pembelajaran sebaiknya dilakukan dalam materi sederhana ke kompleks, mudah ke sulit, dan diorganisasikan agar terlaksana prinsip belajar tuntas dan maju berkelanjutan. Hal ini merupakan implikasi pendidikan dari prinsip atau hukum perkembangan, keragaman dan irama perkembangan, variasi dalam tempo perkembangan, awal diferensiasi, akhir integrasi, perkembangan berlangsung secara bertahap. Jawaban yang diminta atau yang betul adalah perkembangan berlangsung secara bertahap. Soal selanjutnya. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor pembawaan, kematangan, dan lingkungan, sehingga terjadi keragaman individual. Keragaman individual peserta didik dalam kecakapan potensial harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman kematangan peserta didik, merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik, merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman pengetahuan peserta didik, merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman potensi belajar peserta didik. Jawaban yang betul adalah merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. Soal selanjutnya.
Ismail, siswa kelas 2 SD, mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan ukuran panjang dari yang terpendek sampai ke yang terpanjang. Namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif pre-operasional, operasional formal, operasional konkret, atau pra-operasional. Oke, jawabannya yang tepat adalah operasional konkret. Lanjut. Diki tidak disukai oleh teman-temannya karena memiliki sifat kurang menghargai orang lain, suka berbicara kasar, agresif, dan suka mengganggu orang lain. Berdasarkan ciri-ciri perilaku tersebut, diduga status hubungan sosial Diki termasuk anak yang ditolak, anak yang diterima, anak yang diabaikan, anak yang kontroversial. Jawaban yang betul adalah anak yang ditolak. Oke. Sekian soal dan jawaban yang ada di bab ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.